adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Uci hari ini. Ya, sudah siap semuanya? Ayo kita sekolah minggu bersama kakak. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Yesus, bersatukan kita tanpa memandang
Adik-adik, dalam seminggu ini kita melakukan banyak kesalahan. Ayo, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa bersama kakak. Tuhan Yesus, kami berdosa. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Amin. Berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi, petunjuk hidup baru kita hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kakak akan bacakan dari Mazmur 145 ayat 20a. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Silahkan cerita Alkitabnya, Caroline. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebentar lagi kita akan kembali mendengarkan cerita Alkitab bersama Caroline. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita berupa video. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, semuanya lipat tangan, kemudian kita berdoa. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu baik kepada kami semua. Tuhan selalu sayang kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti cerita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, silakan menyaksikan video berikut ini. Di sebuah kampung bernama Betania, tinggallah 3 orang bersaudara, yaitu Lazarus dan 2 orang saudara perempuannya, yaitu Marta dan Maria. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak dan mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saat itu, Lazarus sedang sakit keras. Mereka kemudian meminta tolong kepada seseorang untuk menyampaikan kepada Yesus tentang kabar sakitnya Lazarus. Ketika itu, Yesus sedang mengajar di suatu tempat yang cukup jauh dari kampung Betania. Saat menerima kabar tentang sakitnya Lazarus, dia tidak langsung pergi ke tempat Lazarus, tetapi masih tinggal selama 2 hari di tempat itu. Setelah 2 hari, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat Lazarus dan saudaranya. Saat itu, Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati. Sementara itu, di Betania, di kediaman Marta dan Maria, orang banyak masih berkumpul untuk menghibur mereka atas kematian saudaranya. Sudah 4 hari berlalu sejak Lazarus meninggal dan dikuburkan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus sudah datang, ia segera bergegas pergi menemui dia. Kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya."
Kata Yesus kepada Marta, saudaramu itu akan bangkit dan hidup kembali. Kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman nanti. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta kepadanya, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta kemudian pergi menemui Maria dan menyampaikan bahwa guru sudah datang. Guru ingin menemuinya. Maria kemudian bergegas pergi untuk menemui Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang yang mengikutinya bersama-sama dengan dia menangis dan bersedih, Yesus pun merasa terharu dan ikut bersedih. Yesus dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh Marta dan Maria atas kematian saudaranya Lazarus. Adik-adik, kalau kita sedang bersedih, Yesus tahu dan ikut merasakan kesedihan yang kita alami. Yesus bersedih hati bersama dengan orang yang bersedih. Untuk itu, jika kamu bersedih, berdoalah kepadanya dan sampaikan apa yang membuat kamu sedih. Yesus kemudian meminta untuk diantarkan ke makam di mana Lazarus dimakamkan. Makam itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Yesus meminta beberapa orang untuk membuka batu yang menutup gua tersebut. Tetapi Marta dan Maria berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus kepadanya, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Kemudian beberapa orang segera menggulingkan batu besar yang menutupi gua makam tersebut. Setelah gua terbuka, Yesus kemudian berdoa kepada Bapanya di surga. Dan setelah itu, ia berseru dengan suara yang keras katanya, Lazarus, marilah keluar. Adik-adik, seketika itu juga dari dalam gua yang gelap itu keluarlah Lazarus. Badannya masih ditutup oleh kain-kain kapan, dan mukanya masih tertutup oleh kain peluh. Yesus kemudian berkata kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Mereka kemudian membuka kain kapan yang masih mengikat kaki Lazarus dan melepaskan kain peluh yang menutup mukanya. Dan mereka menyaksikan bahwa benar-benar Lazarus sudah bangkit dan hidup kembali. Di tempat itu ada banyak orang yang datang mengunjungi Maria dan Marta. Dan mereka menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus. Dan mereka semua percaya kepadanya. Adik-adik, untuk pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, nanti bisa minta tolong sama mama, papa, atau kakak untuk dibacain ya.
Yohanes 11 ayat 43 sampai 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Nah, adik-adik, itulah tadi cerita tentang Lazarus yang sudah dibangkitkan, sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Nah, gimana? Sudah mengikuti semua? Oke, ceritanya sampai di sini. Sampai ketemu kembali di cerita berikutnya. Kakak kembalikan kepada Kak Uci. Dah. Terima kasih cerita Alkitabnya Caroline. Luar biasa ya adik-adik. Keren banget. Ceritanya tentang apa tadi? Ya, tentang Lazarus yang dibangkitkan Tuhan. Betapa cintanya Tuhan bagi orang-orang yang sangat mengasihi Dia. Nats persembahan terambil dari Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu pada sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik masih ingat nggak lagu ini? Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat jadi satu, berdoa pada Tuhan. Mari berdoa bersama kakak.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini Kau izinkan kami untuk bersekolah minggu. Tuhan, terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, agar dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan hari ini juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, saudara kami yang sakit, ataupun guru-guru sekolah minggu yang sakit. Biar Tuhan pulihkan agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka seperti biasa lagi. Dan Tuhan, berikan juga kami semua kesehatan dalam menjalani hari-hari kami, agar penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan Tuhan Yesus, biarlah doa kami yang kurang sempurna ini, biar kami sempurnakan di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kalian luar biasa. Sudah bisa bersekolah minggu dengan baik. Keren. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa bersekolah minggu lagi minggu depan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.